Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sugini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta rekan-rekan sejawat PPG Prajabatan gelombang 2 Pendidikan Luar Biasa angkatan 2024. Kami dari kelompok 6B memaparkan hasil diskusi mengenai analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke analisis SWOT, terlebih dahulu perkenalan terhadap anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Andi Nur Alfiatin, yang kedua saya sendiri Hilary Nur Pratiwi, yang ketiga ada Karunia Dwi Maulidah, yang keempat ada Lina Husaimatul Anfariyah. Baik, kita masuk pada analisis SWOT. Oke, apakah ada yang tahu apa itu analisis SWOT? Ya, analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, dalam hal ini analisis SWOT digunakan untuk menganalisis pengintegrasian antara penggunaan media pembelajaran dengan pembelajaran itu sendiri. Apakah media pembelajaran yang digunakan itu memiliki yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, memiliki weakness atau kelemahan. Nah, dari penggunaan media tadi, apakah juga ada opportunity atau peluang yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran? Nah, yang terakhir yaitu adalah threat atau ancaman. Nah, apakah media yang digunakan ini memiliki dampak positif ataupun dampak negatif? Untuk itu, mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Video yang kami analisis berjudul UKIN PPG Daljab 2023, UKIN PPG Uji Kinerja PPG dalam Jabatan PGSD Pelajaran IPA. Dengan aspek-aspek yang diamati meliputi: pertama, jenis teknologi yang digunakan; 2, jenis multimedia yang digunakan; 3, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan; 4, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan; 5, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, ada ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Berikut ini analisis SWOT tentang penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi pada video pembelajaran tersebut. Yang pertama, ada strength atau kekuatan media tersebut dalam membantu mencapai tujuan pembelajaran. Antara lain, yang pertama, penggunaan media berupa PowerPoint dan video menyajikan ilustrasi yang jelas dapat membantu siswa memahami konsep yang abstrak. PowerPoint memungkinkan guru untuk menyajikan dalam bentuk gambar ilustrasi atau diagram yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua, media memberikan visual yang menarik dan dapat meningkatkan fokus siswa. Penggunaan font, warna, animasi yang tepat dapat membuat materi lebih hidup dan menarik, sehingga dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa. Yang ketiga, penggunaan quizzes dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa, sehingga pembelajaran lebih bervariasi. Quizzes menyediakan berbagai jenis pertanyaan yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa, mulai dari pilihan ganda, benar salah, hingga isian singkat. Elemen game pada quizzes dirancang dengan menarik,
seperti poin peringkat dan kompetisi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, kuisis dapat disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kuisis memungkinkan guru untuk menyesuaikan soal dengan materi dan tujuan pembelajaran, serta mengatur tingkat kesulitan soal tersebut sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, kuisis dapat memberikan umpan balik yang instan kepada siswa. Siswa langsung mendapatkan umpan balik setelah menjawab setiap pertanyaan, sehingga mereka dapat segera mengetahui kesalahan dan memperbaikinya. Yang keenam, kuisis dapat membantu guru dalam evaluasi. Kuisis memberikan laporan hasil yang detail sehingga guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap siswa. Dengan melihat laporan hasil tersebut, guru dapat mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbaiki dan memberikan pembelajaran tambahan yang sesuai. Analisis selanjutnya yakni analisis weakness atau kelemahan yang ada pada media dan teknologi yang digunakan dalam video yang kami analisis. Yang pertama adalah penggunaan kuisis. Pada kuisis sendiri, materi yang disajikan hanya berfokus pada permukaan pengetahuan, tidak ada pendalaman pemahaman. Yang kedua adalah penggunaan teknologi dan media yang kurang optimal karena belum sepenuhnya interaktif dengan peserta didik. Weakness yang ketiga adalah video memiliki keterbatasan pada feedback langsung, sehingga pada saat pemutaran video, peserta didik tidak dapat memberikan feedback secara langsung. Yang keempat adalah di awal pembelajaran terlalu banyak media yang digunakan secara bersamaan. Hal tersebut memicu terpecahnya fokus pada peserta didik. Weakness yang terakhir adalah PPT dan video yang terlalu linear dan tidak interaktif, serta materi sudah disiapkan oleh guru secara lengkap sehingga mengurangi inisiatif pada peserta didik. Baik, analisis yang selanjutnya adalah terkait dengan opportunity atau peluang. Jadi, media yang digunakan dalam pembelajaran itu dapat digunakan sebagai bahan untuk pertanyaan pemantik. Selain itu, video dapat digunakan juga sebagai bahan untuk penjelasan dari materi yang disampaikan. Nah, video ini juga sebagai bahan pertanyaan bagi siswa, seperti apa yang ingin mereka ketahui, apa yang belum mereka ketahui, dan apa yang ingin mereka gali dari materi yang akan dipelajari tersebut. Selanjutnya, media yang digunakan dalam pembelajaran itu dapat dijadikan sebagai bahan kuis. Seperti itu. Jadi sebagai mungkin bisa digunakan sebagai salah satu asesmen juga, apakah selama pembelajaran siswa atau peserta didik ini memahami apa yang telah disampaikan, apa yang telah dipraktekkan, apa yang telah dilihat, apa yang telah diamati, seperti itu. Lalu terciptanya pembelajaran yang kolaboratif itu memberikan peluang bagi semua peserta didik untuk saling berinteraksi, untuk menjalin komunikasi dan berdiskusi. Lalu media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut bervariatif, di mana media yang digunakan tidak hanya media fisik maupun media digital saja, tetapi mengkolaborasikan semua media yang dapat menunjang pembelajaran. Selanjutnya adalah threats atau ancaman tantangan. Pada video kegiatan pembelajaran rangkaian listrik, seri dan paralel ada ancaman dan tantangannya. Untuk ancaman dan tantangannya itu ada 4, yaitu yang pertama, peserta didik berusaha memahami materi karena tulisan PowerPoint-nya yang terlalu kecil. Nah, pada video tersebut, materi pada slide PPT tulisannya terlalu kecil dan banyak, sehingga harus mempersiapkan materi ajar juga yang
dibagikan kepada peserta didik. Akibatnya, terlihat peserta didik berusaha memahami materi. Dibuktikan dari video tersebut hanya sedikit yang menjawab pertanyaan dengan menatap wajah dari guru tersebut. Untuk yang kedua adalah tidak semua peserta didik dapat menjawab pertanyaan secara lisan dari guru tersebut karena memberikan pertanyaan dijawab oleh seluruh peserta didik sehingga yang tidak menjawab hanya mengikuti saja atau hanya mengikuti jawaban dari teman tersebut. Untuk yang ketiga adalah tidak semua peserta didik dapat mengerjakan rangkaian seri atau paralel secara berkelompok. Ada dari kemampuan peserta didik di video tersebut berbeda-beda. Ada yang dapat melakukannya secara mandiri, ada yang perlu bantuan dari guru tersebut. Sehingga tantangannya dari guru tersebut itu juga harus membantu peserta didik yang belum dapat merangkai rangkaian listrik tersebut, baik seri maupun paralel. Untuk yang keempat, yaitu penggunaan quizzes. Jadi untuk penggunaan quizzes ini, kalau jika ada error mungkin dari servernya atau dari perangkat, hasil penilaian dan pemindaian yang akan dilakukan atau yang dilakukan oleh guru tersebut akan dapat mengalami kesalahan pada penilaian dari peserta didik. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai analisis SWOT pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, izinkan kami menyampaikan kutipan dari Bill Gates, yakni, "Technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important." Kami dari kelompok 6B, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.